Indonesia jadi omongan media internasional pernah mundur dari pertandingan daripada lawan Israel. Seharusnya tahun 2023 ini, Indonesia pertama kalinya menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia U20, namun FIFA membatalkan penyelenggaraan di Indonesia setelah ada penolakan kedatangan tim Piala Dunia U20 Israel. Sebanyak 24 tim dari sejumlah negara akan tampil pada pertandingan FIFA di Indonesia termasuk Israel. Keikutsertaan Israel lalu menimbulkan pro dan kontra. Majelis Ulama Indonesia misalnya meminta pemerintah bersikap tegas untuk tak membuka pintu bagi Israel. Saat Soekarno masih menjabat sebagai presiden, ia bahkan pernah menentang keras pertandingan timnas Indonesia bersama Israel. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Maulwi Salehan merupakan saksi sejarah di balik penolakan keras Soekarno terhadap pertandingan bola antara Indonesia dengan Israel. Hal ini terungkap dalam wawancaranya bersama dengan Historia pada 2014 lalu. Ajudan pribadi Soekarno itu bercerita bahwa Indonesia ada di subgrup satu saat di babak kualifikasi pada tahun 1957. Kali itu Indonesia berhasil mengalahkan tim Cina dengan skor 2-0. Namun, Cina membalas kekalahan tersebut dengan menciptakan skor 4-3 melawan Indonesia ketika bertanding di Beijing pada pertemuan kedua yang dihelat 2 Juni 1957. Hasilnya, Indonesia dan Cina memainkan babak playoff yang berlangsung di Rangon, Myanmar pada 23 Juni 1957. Di pertandingan itu, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Cina dengan skor 0-0. Indonesia pun berhak lolos ke babak selanjutnya karena unggul agregat gol. Sementara itu, Israel berhasil lolos ke babak pertama usai Turki mengundurkan diri di subgrup 2. Singkat cerita, tibalah di babak kedua, pemenang babak pertama dipecah menjadi dua yang membuat Indonesia dipertemukan oleh Israel. Di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia lebih memilih mengundurkan diri daripada harus menghadapi Israel. Sebelumnya, Israel meminta pertandingan digelar dua lig, yakni dari Tel Aviv dan Jakarta, namun permintaan tersebut ditolak. PSSI sejatinya sempat meminta pertandingan digelar di tempat netral tetapi ditolak oleh FIFA. Itu sama saja mengakui Israel, kami nurut dan enggak jadi berangkat, ulas Maulwi. FIFA kemudian memutuskan Israel menang walkout sehingga berhak melaju ke babak ketiga. Untuk sikap tegas Indonesia menolak mengakui keberadaan Israel, giliran Turki yang protes terhadap kehadiran negara tersebut dengan ikut mengundurkan diri dalam fase selanjutnya. Kala itu, Turki dan Israel sedang mengalami ketegangan ketika terjadi krisis di terusan Suez. Di babak ketiga, akhirnya Sudan bertemu dengan Israel. Akan tetapi, Sudan memilih mengikuti langkah Indonesia dengan menolak bertanding melawan Israel karena boikot Liga Arab. Israel pun melaju ke babak selanjutnya. Namun, FIFA enggan melihat Israel melangkah ke putaran final Piala Dunia 1958 tanpa menendang bola sekalipun. Alhasil mereka memutuskan Israel dipertemukan dengan Wales yang berada di posisi 9 klasemen kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Eropa. Wales pun berhasil menghajar Israel kandang tandang. Dalam buku Football Villains yang ditulis Owen A. MC Ball, Indonesia kala itu memang sedang getol-getolnya mengumandangkan perlawanan terhadap neokolonialisme. Indonesia menganggap Israel sebagai penjajah rakyat Palestina. Sejak awal Indonesia merdeka, Presiden Soekarno tidak mengakui kemerdekaan Israel yang diproklamirkan oleh David Ben Gurion pada 14 Mei 1948. Saat awal menggegas gelaran konferensi Asia Afrika pada tahun 1953, Indonesia bersama Pakistan menolak keras Israel untuk diikutsertakan dalam konferensi dalam mencapai perdamaian dunia tersebut. Terkait Piala Dunia U20 2023, Kemlu RI memastikan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan goyah. Hal ini disampaikan jelang keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia Mei mendatang. Sayangnya menegaskan kembali bahwa posisi Indonesia konsisten dan akan tetap konsisten. Tegas Faiza Syah dalam proses briefing Kemlu Jumat 10 Maret 2023. Dalam kaitan ini, ketuan rumahan Indonesia di U20 tidak akan menggoyahkan sedikitpun posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina, sambung dia. Kini, FIFA resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal tersebut menjadi pukulan berat bagi sepak bola tanah air, khususnya bagi para penggawa timnas muda yang batal bertanding. FIFA tak mengungkap alasan secara pasti pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen akbar yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Federasi hanya menyebut RI gagal karena situasi yang terjadi saat ini. Hal tersebut tidak hanya menjadi salah satu isu utama di dalam negeri, tetapi juga ikut disorot oleh warga dunia. Sejumlah media asing pun mengangkat gonjang-ganjing Piala Dunia U20 2023 yang awalnya bakal digelar di Indonesia tersebut. Semuanya kompak mengaitkan pembatalan status tuan rumah Indonesia tersebut dengan kisru penolakan keikutsertaan timnas U20 Israel dalam turnamen tersebut. Kantor berita Prancis AFP merilis berita berjudul FIFA Strip Indonesia of Under 20 World Cup Amid Israel Row dengan menyebut bahwa keputusan FIFA diambil dari tengah kekacauan politik dan partisipasi Israel.
AFP pun memberikan latar belakang hubungan Indonesia dengan Israel yang tak memiliki hubungan diplomatik formal. Disebutkan dukungan untuk perjuangan Palestina di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia ini makin tinggi, memicu penentangan lokal untuk menjadi tuan rumah tim Israel. Selain seruan Gubernur Bali agar Israel dikeluarkan dari turnamen, sekitar 100 demonstran Muslim konservatif berbaris di ibu kota Jakarta bulan ini untuk memprotes partisipasinya. Pejabat Indonesia awal pekan ini mengatakan kegagalan menjadi tuan rumah turnamen dapat mengakibatkan sanksi yang akan membuat mereka keluar dari kompetisi sepak bola internasional lainnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, tulis laporan AFP. Selain itu, tragedi Kanjuruhan pada Oktober lalu yang menewaskan 135 orang juga turut disinggung. Kantor berita asal Inggris Reuters juga tak ketinggalan memberikan kabar tersebut dalam laporannya yang berjudul Indonesia's Report of U20 World Cup Hosting Right FIFA. Reuters melaporkan bahwa keputusan FIFA tersebut tak lama setelah PSSI menyatakan membatalkan pengundian karena Gubernur Pulau Bali yang sebagian besar beragama Hindu menolak menjadi tuan rumah tim Israel. Hanya itu, gelombang penolakan yang muncul pun dinilai turut andil dalam keputusan FIFA tersebut. Para pengunjuk rasa berbaris di ibu kota Jakarta bulan ini mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina dan menuntut agar Israel tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sebagian besar Muslim. Indonesia mempraktikkan Islam versi moderat, tetapi telah terjadi peningkatan konservatisme agar dalam beberapa tahun terakhir yang merambah ke politik, tulis Reuters. Dalam laporan tersebut disebutkan hilangnya hak menjadi tuan rumah akan menjadi kemunduran besar di Indonesia, di mana sepak bola memiliki banyak pengikut meski kurang sukses secara internasional sejak lolos ke Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda. Kantor berita itu juga menyinggung masalah kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Sama seperti media asing lainnya, kantor berita asal Amerika Serikat, Associated Press, juga mengaitkan pembatalan status RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dengan gejolak politik terkait partisipasi Israel. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, sementara secara terbuka mendukung perjuangan Palestina, tulis Associated Press dalam laporan berjudul Indonesia's Risk of Hosting Under 20 World Cup by FIFA. Associated Press juga menuliskan PSSI bisa mendapatkan sanksi oleh FIFA. Skorsing dapat menghapus Indonesia dari kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Kantor berita itu juga mengangkat kekhawatiran Arya Sinulinga, anggota EXO PSSI, terkait dampak lebih lanjut yang dapat memengaruhi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Di New York juga turut menyoroti gonjang-ganjing partisipasi Israel terkait pembatalan status RI tersebut dalam laporan berjudul Indonesia World Soccer Championship in the Sport over Israel Participant. Beberapa pejabat pemerintah dan pengunjuk rasa telah meminta tim Israel untuk dikeluarkan yang menyebabkan pembatalan undian turnamen yang telah ditetapkan pada hari Jumat. Pada hari Senin, pengunjuk rasa Muslim konservatif berpalu di Jakarta, ibu kota Indonesia, membawa spanduk yang memeriahkan slogan-slogan yang menolak kehadiran Israel dalam acara tersebut, tulis New York Times.